Kembali lagi pemirsa di Hidup Sehat. Kalau berbicara mengenai kesehatan jantung, memang ini sumber masalahnya cukup kompleks ya dok, banyak banget. Dan terutama faktor dari pola makan ya dokter ya. Apalagi kalau kita makan yang gurih-gurih, asin-asin tuh rasanya aduh nggak bisa berhenti dokter. Dan ini ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Ini fakta atau mitos? Jika penyakit jantung bisa terjadi akibat konsumsi garam berlebihan. Ini fakta atau mitos dokter? Ini benar-benar fakta. Fakta? Iya dong. Kenapa? Karena garam itu dia adalah membuat retensi cairan, ya. Jadi dia menarik air ke dalam pembuluh darah sehingga nanti kerja jantung itu menjadi lebih berat. Nah, ujung-ujungnya akan meningkatkan tekanan darah dan juga akan membuat penebalan pada dinding jantung atau pembengkakan jantung. Pernah dengar nggak namanya orang sakitnya jantung, sakit jantung, jantung apa? Bengkak jantung, pernah dengar nggak? Iya, itu karena... Kenapa terjadi bengkak jantung? Karena jantung itu dia bekerjanya berat, dia kerjanya berat. Karena dia harus melawan tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tinggi adalah tekanan di seluruh pembuluh darah di seluruh tubuh. Jantung itu fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau tekanannya tinggi, jantung itu mompanya berat. Kalau dia berat, istilah kata kayak kita dikasih beban ya, dikasih beban, kita angkat, lama-lama besar kan ototnya. Nah sama, jantung lama-lama kalau dikasih beban berat, itu ototnya akan menebal. Kalau dia udah menebal, lama-lama terjadi kondisi pembengkakan atau dia akan membesar. Kalau dia sudah membesar, lama-lama akan terjadi penurunan pada fungsi pompa jantungnya. Makanya kita harus sangat hati-hati dengan garam. Karena garam itu dia sangat bisa membuat darah tinggi. Bukannya dietnya tanpa garam itu salah ya. Tapi rendah garam. Garam tetap perlu diperlukan ya untuk kehidupan sehari-hari. Tanpa garam kita juga nggak akan ada energi. Tapi bukan berarti kita boleh konsumsi berlebihan. Nah dokter, selain makanan yang tinggi garam tadi, ada nggak sih jenis makanan lain yang harus dihindari untuk menjaga kesehatan jantung kita? Nomor satu pastinya selain garam ya, itu adalah kolesterol. Nah, suka nggak makanan yang greasy-greasy, berminyak-minyak, lemak-lemak, dan santan-santan gitu? Wah itu nikmat banget dokter, Nikmat bisa ya? nambah-nambah biasanya tuh. Itu luar biasa, tapi penyakitnya juga luar biasa. Aduh. Ya, namanya kalau misalnya kita bicara kenapa kolesterol itu berbahaya bagi kehidupan ya. Pertama-tama dia itu bisa menyebabkan penyumbatan atau timbunan plak atau namanya aterosklerosis pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan serangan jantung maupun stroke. Jadi kita harus betul-betul menjaga asupan, jangan sampai makanannya berlemak, goreng-gorengan, apapun yang nyemplung ke minyak, mau minyak sejuta emas pun gitu ya, atau minyak biji-biji yang katanya bagus yang gitu bagus ya. sekalipun apabila sudah mendidih tetap menjadi minyak jenuh. Jadi kadar kolesterolnya tetap tinggi. Kalau misalnya berarti ada riwayat penyakit jantung di keluarga kita nih, berarti harus lebih berhati-hati dan rajin memeriksakan kesehatan ke dokter ya dok? Itu benar banget. Kenapa? Karena salah satu faktor resiko itu adalah turunan. Nah, kenapa turunan itu beresiko? Karena orang tua itu menurunkan tipe pembuluh darah yang sama terhadap anak-anaknya. Kalau orang tuanya punya penyakit sumbatan pada pembuluh darah, berarti tandanya pembuluh darah dia itu mudah terjadi sumbatan. Either dia mempunyai misalnya ya logikanya pori-porinya gede lah, jadi si kolesterol tuh gampang nempel lah gitu ya. Atau misalnya memang dia ada hipertensi, jadi dia tidak elastis, jadi menyebabkan mudah terjadi suatu aterosklerosis. Intinya dia menurunkan tipe pembuluh darah yang sama yang dapat dengan mudah terjadi suatu pembentukan plak atau sumbatan. Nah ini ada nggak sih dok makanan yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah dok? Nah pastinya selain kita menjaga asupan yang masuk ya, menjaga diet yang masuk itu yang bagus-bagus aja ya. Kita pun perlu juga yang namanya omega. Omega 3, 6, 9. Untuk apa? Omega ini nomor satu dia adalah meningkatkan kolesterol baik. Ya, meningkatkan kolesterol baik dengan harapan apa? Kolesterol yang jahatnya bisa turun. Nah, yang kedua itu dia akan melapisi dinding pembuluh darah supaya si lemak-lemak jahat ini kagak pada nempel dan bikin sumbatan nih di pembuluh darah. Nah, yang ketiga dia pun juga bisa
membantu pembentukan pembuluh darah baru dengan prostaglandin E1. Ya, jadi kita sebut ada omega 3, itu dia ada EPA dan ada DHA, ya, ada omega 6, kita ada GLA dan lain-lainnya. Semuanya mempunyai ya fungsinya masing-masing, tapi intinya adalah itu tadi, dia melapisi, dia membantu pembentukan pembuluh darah baru, dan juga dia akan menurunkan kadar kolesterol jahat dengan cara meningkatkan yang baik. Oke, ternyata memang harus benar-benar diperhatikan ya dokter, asupan makanan yang masuk, zat-zat yang masuk untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah tadi kan dokter sempat bilang tuh dok, omega 3, omega 6 dan omega 9 itu baik ya dokter untuk menjaga kolesterol, tekanan darah dan juga kesehatan jantung. Ini boleh nggak dok kita mendapatkannya dari suplemen? Itu boleh banget. Kenapa? Karena makanan yang aslinya itu kadang susah atau harganya agak lumayan. Gitu ya. Pricey ya, agak pricey. Ya, Biasanya apa aja sih? Ya, biasanya ikan salmon, ya, minyak bunga matahari atau kacang-kacang almond dan lain-lain. Which is kalau kita konsumsi dalam jumlah besar pun juga pasti ada yang nggak bagusnya, kira-kira gitu. Sedangkan untuk kita mendapatkan kadar yang cukup untuk di dalam tubuh itu memang kita perlu konsumsi itu lebih banyak ya. Jadi memang kalau misalnya untuk menjaga kesehatan memang disarankan untuk kita mengkonsumsi dari luar. Kenapa? Karena omega 3, 6, 9 itu diproduksi oleh tubuh itu benar-benar sangat sedikit sekali. Kita harus tetap ambil atau kita perlu asupan dari luar. Wah dokter, ini udah lengkap banget penjelasannya. Makasih banyak ya dokter ya. Terima kasih banyak kembali, semoga bermanfaat ya bagi pemirsa semua di rumah dan dimanapun. Dan juga Mbak Intan semoga ya makannya inget ya. Pastinya yang baik-baik dokter, aku ingat kok semua yang harus dimakan dan nggak boleh dimakan tadi. Siap, kalau begitu aku pamit dulu ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih dokter, selamat bertugas. Nah pemirsa, tadi kita udah ngomongin bagusnya omega 3, omega 6, dan omega 9. Intan punya informasi nih buat pemirsa, ikutin aku yuk. Ini dia nih, Omepros, suplemen dengan bahan alami yang mengandung omega 3, omega 6, omega 9, serta mengandung salmon oil, flaxseed oil, olive oil, canola oil, dan safflower oil. Sejumlah kandungan dalam Omepros ini dapat membantu menurunkan lemak darah seperti kolesterol dan trigliserid, serta membantu menurunkan darah tinggi. Satu-satunya suplemen yang mengandung blackcurrant seed oil yang kaya akan GLA untuk membantu kesehatan jantung. Omepros merupakan suplemen herbal tanpa efek samping yang dapat dikombinasikan dengan resep dokter dengan jarak 2 jam. Omepros ini juga baik dikonsumsi mulai usia 18 tahun hingga lanjut usia. Diminum 2-3 kali sehari 1 sop kapsul sesuai kebutuhan untuk pemulihan atau memelihara kesehatan. Pemirsa bisa membeli Omepros di apotik-apotik dan di minimarket terdekat. Dan produk ini sudah bersertifikat halal dari MUI juga loh. Nah, agar jantungku tetap sehat, aku konsumsi Omepros setiap hari untuk jaga kolesterolku. Omepros, bantu kurangi lemak darah. Pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan Hidup Sehat. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 8.30 hanya di TV One. Indonesia, hidup sehat.